Shalom keluarga Yesus Gembala yang terkasih. Sebelum kita memulai ibadah kita di hari ini, mari kita bersatu bersama di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat kasih karunia kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sungguh Engkau Tuhan yang baik. Kami mau Tuhan membawa ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Kami mau datang ke altar-Mu untuk beribadah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Basuh dan jamah hati kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur. Hati kita bersorak-sorai. Jiwa kita memuji Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia. Mari angkat suaramu. Mari dengan segenap hatimu kita pujikan pujian ini bersama. Kau Allah yang setia, mengerti hatiku. Dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Kau Bapa yang baik, maklumi jalanku. Tak pernah tinggalkanku. Kau sertai langkahku. Ku bersyukur dan hatiku bersukacita. Jiwaku pun bersorak-sorai dan rohku diam dengan tentram. Senantiasa mataku memandang padanya, Tuhan yang di sisi kananku. Ku bersyukur Engkau berkatiku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Terima kasih ya Bapa. Kau Bapa yang baik, maklumi jalanku. Tak pernah tinggalkanku. Kau sertai langkahku. Ku bersyukur dan hatiku bersukacita. Jiwaku pun bersorak-sorai dan rohku diam dengan tentram. Senantiasa mataku memandang padanya, Tuhan yang di sisi kananku. Ku bersyukur Engkau berkatiku.
Mari semua yang bernafas, kita naikkan pujian bagi Dia. Dialah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari kita sama-sama bermazmur bagi namanya. Amin. Mari sama-sama angkat tanganmu, naikkan tanganmu, katakan Dia sungguh dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sama-sama naikkan. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Mari berikan tepuk tangan bagi Dia. Dialah Allah yang sungguh dahsyat. Amin. Haleluya. Mari saat ini kita masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Kita mau bermazmur bagi namanya. Haleluya. Tuhan, basuh dan jamah hati kami semua. Layakan hati kami untuk menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan. Haleluya. Masuk indah hadir-Mu, ku rindu nyanyikan mazmur bagi-Mu, dan ku nanti kasih-Mu melawatku. Tuhan, izinkan ku menghadap, masuk indah hadir-Mu. Mazmur bagi-Mu, dan ku nanti kasih-Mu melawatku. Oh
bagi nama-Mu. Tuhan, izinkan ku menghadap masuk indah hadir-Mu. Ku rindu nyanyikan mazmur bagi-Mu, dan ku nanti kasih-Mu melawatku. Oh Tuhan, basuh hatiku kuasa-Mu, layakkan ku jauhkan hati yang membatu, beriku urapan baru. Oh Tuhan, basuh hatiku kuasa-Mu, layakkan Jauhkan kami Tuhan, jauhkan hati yang membatu, beriku urapan baru. mari sama-sama angkat suaramu, mari bermazmur bagi Dia. Haleluya, katakan Dia baik, Dia sungguh baik. Mari masuk hadirat-Nya, basuh dan jamah hati kami Tuhan. Lawat kami dengan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Jamah hati kami kuasa-Mu, Menebus dosaku. ini hati kami Tuhan, Engkau teramat baik. Oh Tuhan, basuh hatiku kuasa-Mu, layakkan ku jauhkan hati yang membatu, beriku urapan baru. Oh Tuhan, basuh hatiku kuasa-Mu, layakkan ku jauhkan hati yang membatu, beriku urapan baru. Beriku urapan baru. Beriku urapan baru. Beri kami urapan baru Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu mengubah kami. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat dari Gereja Yesus Gembala Magelang, apa kabar? Senang sekali saya bisa melayani kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1,5 tahun lebih saya dengan istri tidak bisa melayani Magelang, dan ini adalah merupakan suatu sukacita bagi saya untuk bisa melayani kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kalau hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani kembali jemaat di Magelang. Biarlah Tuhan yang memimpin menyertai pemberitaan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, urapi hamba-Mu, layakkan, supaya apa yang diberitakan itu boleh menjadi kekuatan peneguhan, maupun penghiburan serta peneguran dalam kehidupan kami yang melihat dan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, cengkram hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, sehingga firman ini sungguh-sungguh datang dari Engkau saja.
Berbicaralah, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang pelaut tua berulang kali tersesat ketika mengadakan pelayaran di lautnya. Sehingga teman-temannya memberikan sebuah kompas kepadanya dan memaksanya untuk menggunakan kompas itu. Saat berlayar dengan kapalnya, ia mengikuti petunjuk mereka, petunjuk dari teman-temannya itu, dan membawa kompas ini dalam kapalnya. Tetapi seperti biasanya, pelaut tua ini menjadi bingung dan tidak dapat menemukan jalan balik ke tempat tinggalnya. Sehingga dia memerlukan pertolongan lagi dari teman-temannya. Muak dengan tidak sabar terhadap ulah dari pelaut tua ini, para teman-temannya bertanya kepada dia, "Mengapa engkau tidak menggunakan kompas yang kami berikan kepadamu? Kamu dapat menghindarkan kami dari banyak masalah terhadap ketersesatan engkau di laut." Pelaut itu menjawab, "Saya sudah menggunakan kompas itu. Saya ingin pergi ke utara. Tetapi walaupun saya telah mencoba sekuat tenaga untuk membuat jarum di kompas itu menunjukkan ke utara, tetap saja jarum itu menunjukkan ke arah tenggara." Saudara yang dikasihi Tuhan, pelaut tua ini rupanya dengan yakin tahu arah ke utara. Sehingga dia dengan keras kepala mencoba memaksakan keyakinannya terhadap kompas yang dia pegangnya. Pelaut tua ini memang memiliki kompas, tetapi ia tidak mau mengikuti petunjuk yang ada di kompas itu. Saudara, menjalani kehidupan di masa-masa ini bukanlah sesuatu yang mudah. Segala sesuatu yang serba tidak menentu di masa pandemi ini sering membuat kita anak-anak Tuhan kehilangan arah di dalam kehidupan kita. Keadaan seperti ini tentunya menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Banyak di antara anak-anak Tuhan yang berusaha dengan kekuatan dan pikiran mereka untuk mengatasi tantangan di zaman ini. Oleh karena itu tidak mengherankan jika tingkat stres dan depresi itu sangat tinggi sekali dialami oleh banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan. Dan itu memicu beberapa orang tertentu yang tidak tahan melakukan tindakan-tindakan di luar akal atau nalarnya. Tindakan mereka bisa dalam bentuk kriminalitas, bahkan bunuh diri maupun melakukan pembunuhan dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini, yang penuh masalah dan boleh katakan satu hal yang tidak menyenangkan yang sedang kita alami. Tentunya sebagai manusia dengan kekuatan kita yang sangat terbatas, agar kita tidak tersesat dalam kehidupan ini, kita memerlukan arahan yang benar. Dan bersyukurlah, di dalam diri saudara dan saya telah ada yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus ini yang akan bertindak sebagai kompas dalam kehidupan saudara dan saya, yang memberikan kita tuntunan atau bimbingan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu kompas kehidupan. Kita akan membaca dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 13. Firman Tuhan berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini
menegaskan kepada saudara dan saya untuk kita ini bersyukur. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah telah memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai kompas yang akan menuntun kehidupan kita. Apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai kompas itu? Yang pertama, Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita semuanya. Yohanes pasal 16 ayat 7 berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu," garis bawahi kata penghibur, "tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini di ayat 7 ini menegaskan sebagai pribadi, Roh Kudus itu senantiasa mendampingi dan menemani kita bukan sebagai sahabat yang sunyi, yang hanya sekedar mendampingi tanpa berbuat apa-apa. Tetapi dia, Roh Kudus itu memberikan penghiburan yang membuat kita merasa nyaman, tenang, dan tentram. Kata penghibur dalam ayat 7 itu yang kita garis bawahi, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai parakletos. Parakletos itu memiliki arti pensyafaat, penasehat atau konselor yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan bagi kita. Dalam terjemahan King James Version, kata penghibur itu bukan diartikan sebagai entertainer atau pribadi yang suka menghibur, melainkan sebagai comforter, merupakan pribadi yang memberi ketenangan dan kenyamanan. Nah, Roh Kudus inilah menjadikan kita ini senang untuk menjalani kehidupan kita. Walaupun hidup ini masih penuh dengan persoalan dan tantangan, tetapi Roh Kudus itu membuat kita tenang dan nyaman. Sebaliknya kita bisa melihat bahwa banyak orang dunia yang suka hidupnya senang, hidup berfoya-foya, dan hidup dalam keglamoran. Tetapi ketika mereka menjalani kehidupan mereka itu sendiri, mereka sering merasakan bahwa kenikmatan yang mereka alami itu adalah hampa dan sementara saja. Mereka tidak mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dari apa yang mereka jalani dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah merupakan penghibur bagi saudara dengan saya. Jikalau kita ingin mengalami penghiburan, nasihat serta bimbingan dari Roh Kudus dalam kehidupan ini, mari kita membangun hubungan yang intim dengannya. Izinkan Roh Kudus itu berbicara dan memberikan tuntunan di dalam kehidupan kita senantiasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan keluarga saya, khususnya dari keluarga ayah, dominasi jenis kelamin laki-laki itu sangat kuat sekali. Ayah saya memiliki 2 saudara, 1 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Nah, mereka masing-masing memiliki keturunan. Paman saya memiliki 2 anak sama-sama laki-lakinya. Lalu ayah saya memiliki 3 anak laki-laki semua. Dan adiknya yang perempuan memiliki 2 anak laki-laki juga. Tentunya hal ini mendorong kami di dalam keluarga itu kepingin setidak-tidaknya ada anak perempuan dalam anggota keluarga kami. Nah, kakak saya menikah terlebih dahulu dan memiliki 2 anak ternyata juga laki-laki. Dan ketika saya menikah, saya juga memiliki anak pertama yaitu laki-laki. Dan itu merupakan satu pergumulan dalam kehidupan saya. Karena saya ingin punya anak perempuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak istri untuk berdoa. Senantiasa berdoa meminta kepada Tuhan agar kita dikaruniai anak perempuan. Sampai pada suatu hari ketika saya sedang beribadah di gereja. Setelah selesai lagu penyembahan, pada waktu itu saya menyembah di dalam roh saya. Dengan kesungguhan hati. Tiba-tiba di dalam hati saya ini muncul suara yang sangat keras sekali. Dan suara itu berkata bahwa anakmu yang kedua adalah perempuan. Ketika saya mendengarkan perkataan yang begitu keras di dalam hati saya aminkan di dalam hati saya. Dan saya lanjutkan dengan menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selesai ibadah,
Di dalam mobil, saya berkata kepada istri saya ceritakan apa yang ada di dalam suara hati yang begitu kuat keras itu kepada istri saya. Dan istri saya juga mengaminkan kata-kata itu, bahwa anak kedua kami adalah perempuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berjalannya waktu, istri saya biasanya memeriksakan kandungan ke dokter kandungan di Surabaya ini. Dokter kandungan yang ada, yang membuat istilahnya itu memeriksa dia, memeriksa istri saya, itu adalah dokter yang sangat konservatif sekali. Dia tidak mau melakukan USG, apalagi hanya untuk mengetahui jenis kelamin dari bayi yang ada di dalam kandungan. Setiap periksa, dia hanya mengaktifkan suara untuk mendeteksi detak jantung dari anak kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami tidak kehilangan akal. Kami punya dokter pribadi yang merupakan ahli radiologi. Dan ketika sedang memeriksa saya periksakan istri saya. Dan ketika dokter ini memeriksa kandungan istri saya, dia berkata kepada kami, anakmu perempuan. Dan memang ketika dilahirkan, anak itu adalah perempuan. Dan itu merupakan suatu berkat yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saya dengan istri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi saudara, saudari saat ini, percayalah bahwa Ia yang ada di dalam hidup kita, Roh Kudus itu selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah penghibur sejati karena Ia memberikan ketenangan dan kenyamanan di dalam kehidupan kita. Dia selalu mendengarkan segala pergumulan doa kita, seruan kita. Dan Dia akan memberikan ketenangan dan kenyamanan, bahkan jawaban terhadap apa yang kita pergumulkan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus sebagai kompas dalam kehidupan kita? Roh Kudus menginsiapkan dosa kita. Yohanes pasal 16 ayat 8 berkata, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsiapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, setiap manusia itu dilahirkan dengan kecenderungan berbuat dosa. Bahkan Rasul Paulus sendiri menyebutkan keadaan berdosa ini sebagai dosa asal yang terbawa secara menyatu dalam diri manusia. Dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa yang adalah sesuatu yang serius, karena akan mengakibatkan yang namanya maut, yaitu kematian kekal dan keterpisahan dengan Allah kita. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu akan terus berkarya dalam kehidupan kita, saudara dan saya, sampai Kristus datang kembali untuk kedua kalinya. Hanya Roh Kuduslah yang dapat menginsiapkan seseorang akan dosanya, dan menerangkan kepadanya kebenaran Kristus yang harus dijalani oleh orang-orang percaya. Roh Kudus itu menginsiapkan orang akan dosanya dan menariknya untuk kembali di dalam pertobatan. Sehingga ia, orang-orang berdosa itu tetap memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan tidak terpisah dengan Allah yang kita sembah. Roma 5 ayat 15 berkata, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus membuat saudara dan saya memiliki kehidupan kekal lagi. Karena apa? Karena Dia telah mengampuni segala dosa kesalahan kita. Dia telah memberikan pada kita Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan saudara dengan saya akan pelanggaran-pelanggaran kita. Jangan matikan ketika Roh Kudus menegur kita, memberikan nasihat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu masa hiduplah seekor singa yang liar dan sangat buas. Setiap kali ia bertemu dengan makhluk hidup, khususnya manusia, pasti diterkam dan dilahap
habis. Bahkan tulang-tulangnya yang keras sekalipun akan remuk dan tidak pernah tersisa oleh taringnya yang sangat runcing. Suatu saat singa ini menyadari bahwa orang-orang Kristen itu baik adanya. Sangat baik. Oleh karena itu ia berkata kepada teman-temannya, aku tidak akan memangsa manusia khususnya orang-orang Kristen. Karena orang-orang Kristen itu sangat baik sekali. Aku sudah bertobat, aku gak mau lagi memangsa manusia. Teristimewa orang Kristen. Si teman-temannya berkata, wah hebat engkau. Selang berapa hari kemudian, singa ini tiba-tiba menerkam seorang Kristen yang kebetulan lewat di hadapannya. Dan memakan sampai habis hanya menyisakan bibirnya saja. Si teman-temannya tentu mencemooh dia. Mereka berkata, loh katanya engkau tidak akan memangsa kembali orang-orang Kristen. Mengapa sekarang ada orang Kristen yang lewat dan engkau memangsanya dan hanya menyisakan bibirnya saja? Si singa ini berkata kepada teman-temannya, aku memang sudah berjanji untuk tidak menerkam orang Kristen. Namun orang yang telah kumakan itu telah kucium sebelum kuterkam. Ternyata sama sekali tidak tercium aroma kekristenan. Kecuali bibirnya saja. Karena itu bibirnya saja yang tidak kumakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah di dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya mengaku sebagai orang Kristen, orang percaya, janganlah itu hanya di bibir saja. Tetapi di dalam kehidupan kita tidak mencerminkan akan kekristenan kita, akan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Kita berbuat dosa seenak sendiri, tapi perkataan kita sepertinya kita adalah orang yang suci. Berhati-hatilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita selalu mengingatkan dan menegur segala dosa, kesalahan kita atau pelanggaran kita. Ketika kita sedang ditegur, ketika kita sedang diingatkan dan dinasihatkan oleh Roh Kudus, jangan pernah keraskan hati kita sehingga kita tetap melakukan pelanggaran demi pelanggaran di dalam dosa kita. Roh Kudus selalu menginsyapkan orang-orang percaya dari dosanya. Asalkan kita tidak memadamkan apa yang dia ingatkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus sebagai kompas di dalam kehidupan orang percaya. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan hikmat. Yohanes pasal 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat menarik sekali. Karena ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika Roh Kudus itu datang, Roh kebenaran itu datang dicurahkan kepada kita, maka Roh itu akan memberikan hikmat, pencerahan, iluminasi kepada orang percaya. Dengan hidup mengandalkan Roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, saudara dan saya dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar hidup di dalam Roh. Kita harus berjalan di dalam Roh dengan mengikuti aliran tuntunan dari Roh Kudus itu. Sehingga hikmat Tuhan juga akan mengalir ke dalam kehidupan kita. Pada waktu kita membutuhkan satu keputusan yang mendesak, maka hikmat Tuhan itu melalui Roh Kudus akan memberikan kepada kita pengertian untuk mengambil keputusan yang tepat. Dia akan membantu kita memberikan hikmat apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh yang ada di dalam hidup kita itu akan memberikan hikmat. Untuk itu kita harus melatih kepekaan kita hidup di dalam dengan Roh Kudus itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Bagaimana caranya kita melatih kepekaan untuk hidup bersama dengan Roh Kudus, untuk menerima hikmat-hikmatnya. Maka saudara dan saya harus memperbanyak jam doa kita. Harus memperbanyak mempelajari kebenaran firman Tuhan. Juga harus memperbanyak waktu penyembahan dan pujian kita. Dari situlah kita mendapatkan kepekaan demi kepekaan akan suara dari Roh Kudus itu. Efesus pasal 1 ayat 17 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tahun 2005, saya mendapatkan berkat yang terbaik dari seorang sahabat saya yang sangat mengasihi saya, yaitu berkat voucher menginap di Hard Rock Hotel Bali. Itu sebagai voucher ini sebagai hadiah ulang tahun saya. Ketika saya mendapatkan voucher itu, saya sudah membayangkan dengan penuh sukacita bahwa saya, istri dengan ketiga anak saya berlibur ke Bali, menginap di hotel Hard Rock yang terkenal itu dan masih baru pada waktu itu. Saya pun mulai memesan dan membeli tiket pesawat. Pada waktu saya memesan dan membeli tiket pesawat, harga tiket yang ada itu sudah sangat mahal sekali. Rupanya Roh Kudus sudah berbicara kepada saya untuk tidak berangkat ke Bali. Karena harganya mahal. Tetapi dasar saya dablek, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tetap membeli tiket pesawat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami berangkat berlima pada waktu itu. Hari pertama, hari Jumat tanggal 30 September, saya tiba di sana. Wah, dengan senang sukacita kita menikmati fasilitas yang ada di hotel tersebut. Lalu di hari Sabtunya anak-anak berenang dengan sukacita. Lalu siang hari kami berjalan-jalan di Bali. Dan kami menikmati sebuah mall di sana yang terletak dekat sekali dengan Hotel Hard Rock, yaitu Discovery Mall. Pada waktu kami pulang, istri saya berkata, menuju ke hotel, berkata kepada saya, nanti malam, sore kita nggak usah ke lain tempat. Pada waktu itu saya punya rencana untuk makan malam, pilihannya hanya dua. Yaitu di Ubud dan juga di sekitar Hotel Hard Rock itu. Yang terkenal dengan, yang disebut dengan Kartika, di Kuta Square, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu kami pulang, Tuhan buat sesuatu yang tidak lazim. Rupanya kami kecapean dan tertidur. Tertidurnya lewat dari waktu yang ditentukan sehingga ketika kami bangun, waktu telah menunjukkan pukul 6 kurang seperempat waktu Bali. Tidak mungkin lagi bagi anak-anak kami untuk berenang lagi. Oleh karena itu istri saya memutuskan untuk ya sudah kita berangkat makan ke Ubud. Kalau pilihannya di Kuta Square, pilihannya hanya dua tempat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yaitu di Cafe Dulang dan di Cafe Raja. Karena saya sangat mengenal sekali Bali, maka di Cafe Raja itu adalah tempat yang paling enak makanannya. Keputusannya adalah kita berangkat ke Ubud karena sudah terlambat. Kami berangkat ke Ubud, ketika kami sedang memesan makanan di sana, kurang lebih sekitar pukul 7:30, 8, pada waktu itu, tiba-tiba seorang teman saya yang berada di Surabaya dan tahu keberadaan kami adalah berlibur ke Bali, menelpon saya. Dan dia satu-satunya yang bisa mengontak saya dan masuk. Rupanya beberapa keluarga saya, khususnya dari keluarga istri saya, menelpon kami juga. Ternyata tidak bisa masuk. Lalu juga ada pengurus gereja tempat kami melayani pada waktu itu juga menelpon kami tidak bisa masuk. Dan ketika teman kami berhasil kontak dengan saya, dia bertanya, kamu di mana Tim? Saya mengatakan, kami lagi di Ubud, kami lagi memesan makanan. Lalu dia berkata, jangan balik ke Denpasar, ke Bali. Karena ada bom meletus pada waktu itu. Di Jimbaran, yaitu di Cafe Manega. Dan di Kuta Square, yaitu di Cafe Raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, syoklah kami. Dan kami sangat bersyukur walaupun kami ini dablek, saya ini khususnya yang sangat dablek. Tapi Tuhan masih melindungi kami sekeluarga dengan menghindarkan
kami dari bom. Kalau kami makan di Kuta Square, di Cafe Raja, maka kami akan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Roh Kudus sudah mengingatkan saya dengan memberikan hikmat kepada saya. Tapi Roh Kudus juga mengingatkan istri saya dengan memberikan hikmat kepada istri saya untuk memutuskan kami makan di Ubud. Sehingga kami terhindar dari bom Bali yang kedua pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, itu adalah roh yang sangat luar biasa. Memberikan hikmat kepada saudara dan saya. Roh Kudus ini juga akan mengajarkan kepada kita hikmat untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah. Dan untuk juga memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Roh Kudus akan senantiasa memimpin kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu bersifat mutlak. Karena kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai konklusi renungan kita di hari ini. Masa yang sulit dan keadaan zaman seperti saat ini. Itu bisa membuat manusia kehilangan arah. Oleh karena itu, kita semuanya membutuhkan tuntunan dan arahan yang tepat dalam kehidupan kita. Bersyukurlah sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Mari jadikan Roh Kudus sebagai kompas dalam kehidupan kita. Karena ia akan memberikan penghiburan kepada saudara dan saya. Menginsyapkan segala dosa kita. Dan juga memberikan hikmat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Atas pimpinan penyertaan Roh Kudus. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang sudah ada dalam kehidupan kami. Kami akan pakai Tuhan sebagai kompas penuntun dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan pernah mendukakan roh itu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah kasih-Mu. Berkati seluruh jemaat yang ada di Yesus Gembala Magelang. Apapun pergumulan mereka, apapun masalah mereka, apapun kondisi keadaan mereka, apakah tantangan hidup mereka saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang telah memberikan pada mereka Roh Kudus. Roh Kudus itu boleh menjadi penghibur bagi mereka. Roh Kudus itu akan senantiasa mengingatkan mereka akan segala pelanggaran mereka. Dan Roh Kudus itu akan memberikan hikmat. Apa yang mereka harus lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati gembala sidang dari Gereja Yesus Gembala Magelang, Pak Teddy dan keluarganya. Berkati pakai gereja dengan luar biasa Tuhan. Berkati keluarga besarnya juga. Dan seluruh jemaat dari Gereja Yesus Gembala Magelang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengarkan dari Pastor Timmy, sahabat saya dari Surabaya, salah satu staf pengembalaan di Chosen Community Surabaya. Terima kasih untuk Pastor Timmy yang sudah bersedia melayani di Gereja Yesus Gembala. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan juga setiap pekerjaannya. Mari kita angkat tangan kita akhiri ibadah kita pada kesempatan kali ini. Bapak terima kasih untuk ibadah kali ini. Kami percaya bahwa Roh-Mu menyertai kami, menolong kami dalam setiap pergumulan kami, setiap apa yang sedang kami kerjakan. Tuntun kami untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal, diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi, diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal, diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati.
Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu, yang menyertai engkau untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, dari kehidupanmu, dari sekarang sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang 2 kali dalam kemuliaannya. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Tetap kita jaga kesehatan kita, tetap kita jaga kehidupan kita, tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di ibadah selanjutnya.